Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli ala rasul karim. Amma ba'du. Dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa, dari Sahih Hadis Abu Lais As-Samarqandi rahmatullah alaih, telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr berkata, keutamaan tentang kalimah la ilaha illallah. Dari Abu Lais As-Samarqandi rahmatullah alaih telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu telah berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yu'ta biro juli yaumal qiyamati ilal mizan wa yahruju lahu tis'atun wa tis'una sijilan kullu sijilin minha maddun basari fiha khatayahu wa dunubuhu wa yu'da'u fi kipatil mizan summa yahruju kiratosun mislu anamulatin fiha sahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa yuda'u fil kipatil ukhra fayur haju alal khotoyahu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada hari kiamat ada seorang yang dihadapkan ke mizan atau timbangan mizan, dari timbangan amal, lalu dikeluarkan lembaran amalnya 99 bundal. Tiap bundel tadi selebar pandangan mata memandang. Di dalamnya terdapat semua dosa-dosanya. Maka telah diletakkan juga di timbangan yang lain. Kemudian di bagian yang lain dibawakan kertas selembar ujung jari berisi kalimat la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tiba-tiba kertas kecil itu dapat mengalahkan beratnya benda-benda yang banyak itu dan menghapuskan semua dosa-dosanya. Masya Allah, hebatnya. Nanti di hari kiamat ada orang yang dihadapkan ke timbangan amal atau mizan, lalu dikeluarkan lembaran amalnya 99 bundel. Tiap bundel lebarnya sejauh mata memandang. Maka di dalamnya terdapat semua dosa-dosanya. Maka akan diletakkan di timbangan lain, kemudian dibagikan lain, di bawahnya kertas selebar ujung jari yang berisi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tiba-tiba kertas kecil tadi bisa mengalahkan beratnya timbangan yang di awal tadi. Masya Allah. Ada juga fadilah yang lain, keutamaan yang lain. Dari Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Muttalib bin Hatbab radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi SAW bersabda, Abdulu ma kuitu anna wa annabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utama apa yang aku baca
dan dibaca oleh para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi seutama-utama apa yang aku baca dan dibaca oleh para nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Keutamaan lain juga Abu Laid meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril alaihissalam turun sambil membaca ayat yauma tubaddalul aradu ghairul aradi was samawati warzuqul lillahi wahidil qahhar, yang artinya pada hari diganti bumi dengan bumi yang lain. Demikian pula langit dan semua makhluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa dan maha kuasa yang memaksa. Surat Ibrahim ayat 40. Diulang, pada hari diganti bumi dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan semua makhluk yang menuju kepada Allah SWT yang esa dan maha perkasa. Quran surat Ibrahim ayat 49. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Jibril alaihissalam, bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat? Jawabnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di atas bumi yang putih. Belum pernah orang yang berbuat dosa di sana. Maka apabila mengaum neraka jahanam satu kali saja, maka para malaikat lari berpegang kepada aras. Dan tiap malaikat berdoa, ya Rabbi, aku tidak minta sesuatu kecuali keselamatan atas diriku sendiri. Sedang bukit bagaikan bulu yang dicabut dan dihambur-hamburkan. Sedang bukit menjadi cair karena takut daripada neraka jahanam. Maka didatangkanlah jahanam yang mengaum-ngaum. Satu kali dipertahankan oleh 70.000 malaikat yang memegang kendalinya, sehingga dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diperintahkan, wahai jahanam, bicaralah. Maka neraka jahanam berkata, la ilaha illallah, demi kemuliaanmu dan kebesaranmu, ini hari aku akan membalas orang-orang yang makan rezekimu dan menyembah selain engkau. Tidak dapat melewati aku siapa saja yang tidak mempunyai surat izin. Ada surat izin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Jibril alaihissalam, apakah surat izin hari kiamat itu? Masya Allah. Maka jawab Jibril alaihissalam, terimalah kabar baik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena umatmu mempunyai surat izin. Masya Allah. Yaitu siapa yang yakin akan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan dapat menyeberangi jahanam. Masya Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah yang memberi ilham syahadat la ilaha illallah. Jadi alam mahsyar itu nanti akan diberi surat izin. Masya Allah. Ditanyain surat izin. Surat izinnya apa? Ternyata kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Ini akan bisa melewati neraka jahanam. Masya Allah, Masya Allah. Beruntung saudara-saudara yang mempunyai kalimat la ilaha illallah, yakin atas kalimat la ilaha illallah. Ata bin Abi Rabi'ah berkata,
Masya Allah. Saya tahu kepada Ibnu Abbas, saya tanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat Ghafiri dambi wa qabila taubi syadidil iqab. Maka jawab sana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah itu Maha Pengampun dari semua dosa yang percaya kepada la ilaha illallah, dan juga menerima tobat kepada orang yang yakin akan kalimah la ilaha illallah, dan sangat keras siksanya kepada orang yang menentang kalimat la ilaha illallah. Oh gitu ya. Ibnu Abbas telah ditanya tentang ayat Ghafiri zambi wa qabila taubi sadidil iqab. Jadi beliau menjawab bahwa Allah Maha Pengampun dari semua dosa, yang yakin akan kepada kalimah la ilaha illallah, dan juga menerima taubat orang yang yakin kepada kalimah la ilaha illallah, dan sangat keras siksanya kepada orang yang menentang kalimat la ilaha illallah atau menolak kalimat la ilaha illallah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi banyak nih keutamaan kalimah la ilaha illallah. Masya Allah, Masya Allah. Abu Laid juga berkata, rahmatullahi telah berkata, seharusnya tiap orang memperbanyak membaca kalimah la ilaha illallah dan minta kepada Allah SWT siang dan malam, semoga tidak tercabut iman dan selalu menjaga darinya daripada maksiat. Sebab banyak orang yang telah mengucap kalimah la ilaha illallah, tetapi pada akhir hayatnya ia tercabut imannya karena amal perbuatan mereka yang busuk, sehingga mereka mati dalam keadaan kafir. Sungguh tiada bala yang lebih besar daripada seorang yang pada mulanya dia tercantum dari kaum muslimin, tiba-tiba pada akhir hayatnya dia berbalik menjadi murtad. Dan itulah kerugian yang sangat besar seumur hidupnya. Bukannya penyesalan itu bagi seorang yang keluar dari gereja lalu masuk neraka, tetapi orang yang sangat menyesal adalah orang yang keluar dari masjid lalu masuk neraka. Dan itu tentu disebabkan oleh amal perbuatan yang buruk terhadap dirinya sendiri. Maka ada kalanya seorang terjerumus dalam soal harta orang, kemudian sebelum ia sempat minta dihalalkan, tiba-tiba dia telah mati. Atau seorang yang terjadi pertengkaran dengan istrinya sehingga jatuh haram, tetapi ia sayang menceraikannya karena sudah banyak anak sampai mati. Dalam keadaan haram itu ada kalanya iman tercabut. Karena itu rajin-rajinlah untuk kebaikan, perkara-perkara kebaikan, hal-hal urusanmu sebelum tiba kedatangan maut, yang pasti akan tiba secara mendadak, yang kamu tidak mengetahui kapan saatnya. Ketahui ukur umur ini sedikit sedang kepenyesalan atas kamu derita yang sangat lama. Maka perbanyaklah berzikir atas kalimah la ilaha illallah. Al-Hasan Basri rahmatullah alaihi telah berkata, la ilaha illallah itu harga sorga. Masya Allah.
La ilaha illallah itu harga surga. Anas bin Malik radhiyallahu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, hal li nazati samanun?" Qala, "Na'am, la ilaha illallah." Ya Rasulullah, apakah ada harga untuk masuk surga? Jawabnya, iya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tiket untuk masuk surga adalah kalimat la ilaha illallah. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, "Ya Rasulullah, man asbaqun nasi ila safa'atika?" Qala, "Man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi." Abu Hurairah telah berkata, "Ya Rasulullah, siapakah yang lebih dahulu mendapatkan syafaatmu dari semua manusia?" Maka Nabi menjawab, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang benar-benar dengan rasa ikhlas dan datang dari hatinya sendiri. Diulang, ya Rasulullah, siapakah yang lebih dahulu mendapatkan syafaatmu dari semua manusia? Maka Nabi menjawab, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas yang datang dari hatinya sendiri. Masya Allah. Mujahid ketika menerangkan ayat Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin qala idza ukhrija minan nari man qala la ilaha illallah qala al-musyrikuna ya laitana kunna muslimin. Quran surat Al-Hijr ayat 2, yang artinya yaitu di saat orang-orang yang pernah percaya kepada kalimat la ilaha illallah dikeluarkan dari api neraka, maka ketika itu kaum musyrikin berkata, aduhai sekiranya kami dahulu beriman. Masya Allah, Masya Allah. Atta rahmatul rata radhiyallahu an mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu khairum minha, yakni man qala la ilaha illallah falahu jannah, wa man jaa bi sayyiati faqubat wujuhuhum finnar, yakni man jaa bisyirka. Siapa yang datang ke akhirat membawa hasanah kalimat la ilaha illallah, siapa yang datang ke akhirat dengan membawa hasanah kalimat la ilaha illallah, maka akan mendapat yang lebih baik, yaitu surga. Dan siapa yang datang ke akhirat membawa kejahatan atau syirik, ia akan tersungkur wajahnya di dalam api neraka. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan Allah SWT menyampaikan salam kepadamu dan bertanya, mengapa engkau terlihat sedih atau risau, padahal Allah lebih mengetahui. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Jibril, selalu aku memikirkan soal perkara umatku yang kelak nanti pada hari kiamat. Ditanya lagi, apakah urusan orang-orang kafir, umat
yang kafir atau umatmu yang Islam ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Jibril, yaitu urusan orang-orang yang telah mempercayai yakin terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka lalu dibawa oleh Jibril alaihissalam ke sebuah kuburan, yaitu keluarga Bani Salamah. Lalu Jibril alaihissalam memukulkan sayap kanannya pada kuburan dan berkata, bangunlah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bangkitlah seorang yang putih wajahnya sambil mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, kembalilah kau. Maka kembalilah orang itu ke dalam kubur. Kemudian Jibril alaihissalam memukulkan lagi sayap yang sebelah kirinya pada kubur seseorang sambil berkata, bangunlah dengan izin Allah. Maka keluarlah orang yang wajahnya hitam, biru matanya, sambil mengeluh, alangkah celakanya, alangkah celakanya. Lalu malaikat Jibril alaihissalam berkata, kembalilah sebagaimana semula. Maka kembalilah orang itu ke alam kubur. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, demikianlah mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat menurut keadaan mereka ketika menjelang kematiannya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Yang pertama tadi dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, orang yang terakhirnya sebelum meninggal yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga wajahnya berseri-seri, putih dan berseri-seri. Tapi yang kedua, ketika dipukulkan dengan sayapnya sebelah kiri, wajahnya hitam dan dia berkata sambil mengeluh, alangkah celakanya, alangkah celakanya. Dia yang saat-saat terakhirnya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT, ya, mampu meninggal dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang mafhumnya, ajarkan kepada orang-orang yang mau mati kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat itu dapat menghancurkan dosa sehancur-hancurnya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika dibacakan ketika dia hidupnya? Maka jawab Nabi Muhammad SAW, lebih menghancurkan dosa-dosanya dan lebih menghancurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Ajarkan kepada orang yang mati dari kamu kalimat la ilaha illallah, karena kalimat itu dapat menghancurkan dosa sehancur-hancurnya. Maka seorang sahabat telah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika dibacakan kepada orang yang masih hidup? Maka Nabi menjawab, lebih menghancurkan dosanya. Lebih menghancurkan dosanya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nina kalimah, keutamaan kalimah la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi kita telah banyak mendengar keutamaan-keutamaan tadi, Masya Allah, dari mulai
tiketnya, kalimat la ilaha illallah ada tiketnya masuk surga. Masya Allah. Ya, nanti di akhirat ada timbangan amal. Kalimat la ilaha illallah ini akan memberatkan timbangan amalnya. Dosa-dosanya akan dihapus, masya Allah. Apabila yakin, meninggalnya dalam keadaan yakin. Masya Allah, masya Allah. Jadi juga neraka jahanam ini akan minta kepada ahli-ahli masyar ini untuk tiketnya. Maka yang yakin, yang punya kalimat la ilaha illallah, maka dipersilahkan untuk melewati neraka jahanam. Masya Allah, masya Allah. Betapa mulia keutamaan kemuliaan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Semoga Allah SWT, masya Allah, memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita diberi hidayah. Orang tua kita Islam, ibu kita Islam, ayah kita Islam, masya Allah. Saudara-saudara kita Islam, juga kita jadi orang Islam, masya Allah, yang punya kalimah la ilaha illallah. Maka ini karunia yang sangat besar, masya Allah. Perlu kita hari ini latih lagi supaya keyakinan kalimah la ilaha illallah ini masuk ke dalam diri kita, masya Allah. Dan kita juga niat mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya, masya Allah. Demikian dulu, masya Allah, taklim keutamaan la ilaha illallah. Semoga Allah SWT menjadikan asbab hidayah semuanya. Kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah.